Santet Raja Banaspati. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Karangjati, mitos tentang makhluk bernama Raja Banaspati telah lama menghantui penduduknya. Konon, Raja Banaspati adalah roh jahat berbentuk api yang bisa dipanggil melalui ritual santet. Banyak orang yang mempercayai, jika seseorang berhasil memanggilnya, dia bisa menghancurkan musuh-musuhnya dengan cara yang paling mengerikan. Di ujung desa itu, tinggal seorang dukun bernama Pak Wirya. Pak Wirya dikenal sebagai orang yang mampu melakukan hal-hal gaib. Namun, sebagian besar penduduk memilih menjauhinya karena mereka tahu bahwa Pak Wirya sering terlibat dalam praktik santet. Desas-desus beredar bahwa Pak Wirya memiliki hubungan dengan Raja Banaspati. Suatu malam, Sari, seorang perempuan muda, mendapati keluarganya tiba-tiba sakit parah tanpa sebab yang jelas. Ayahnya demam tinggi, ibunya muntah darah, dan adiknya tidak bisa berhenti menangis sambil memegangi dadanya. Panik, Sari mendatangi Pak Wirya untuk meminta bantuan. "Ini bukan penyakit biasa, Sari," ujar Pak Wirya dengan nada serius. "Keluargamu terkena santet, dan aku curiga ini adalah ulah seseorang yang menggunakan kekuatan Raja Banaspati." Sari tertegun. "Tapi siapa yang tega melakukan ini, Pak?" Pak Wirya hanya menggeleng. "Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus melakukan ritual pemanggilan. Tapi risikonya besar. Jika Raja Banaspati tak dikendalikan, dia bisa memakan korban lebih banyak." Malam itu, dengan penuh ketakutan, Sari menyetujui usulan Pak Wirya. Ritual dimulai di tengah hutan. Pak Wirya menyiapkan berbagai sesaji, ayam hitam, bunga 7 rupa, dan dupa yang baunya menyengat. Dia membaca mantra panjang sambil menggambar lingkaran dengan darah ayam di tanah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan udara di sekitar mereka menjadi panas. Dari dalam lingkaran, muncul sosok api yang membentuk tubuh manusia dengan mata menyala merah. "Siapa yang berani memanggilku?" Suara Raja Banaspati bergema, berat, dan mengancam. Pak Wirya berdiri dengan berani. "Aku memanggilmu untuk mengetahui siapa yang menggunakanmu untuk menyerang keluarga gadis ini." Raja Banaspati tertawa keras. "Kau tahu risikonya, dukun. Jawaban yang kau cari tidak gratis. Aku meminta tumbal." Sari menggigil ketakutan. "Tumbal? Siapa yang kau inginkan?" Sosok api itu mendekat. Panasnya terasa membakar kulit. "Salah satu dari keluargamu." Sari menatap Pak Wirya dengan mata memohon. "Pak, tolong, ini tak mungkin." Pak Wirya berpikir keras. "Tidak, aku akan mencari cara lain." Namun, Raja Banaspati tidak menyukai penolakan. Api di tubuhnya berkobar semakin besar, menerangi seluruh hutan. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari arah desa. Sari dan Pak Wirya berlari kembali ke desa, diikuti oleh Raja Banaspati yang terus tertawa menyeramkan. Mereka menemukan bahwa beberapa rumah sudah terbakar dan penduduk berlarian ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Sari melihat sosok seseorang yang dikenalnya. Seorang tetangga bernama Bunarti berdiri di depan rumahnya sambil memegang boneka jerami. Di boneka itu tertancap beberapa paku. Sari mendekatinya dengan marah. "Kau yang melakukannya, Bu." Bunarti tertawa kecil. "Keluargamu pantas mendapatkannya. Sari, ayahmu yang membuat suamiku kehilangan pekerjaan. Aku hanya membalas dendam." Raja Banaspati yang melihat Bunarti langsung melayang mendekat. "Inikah orang yang memanggilku? Kau manusia lemah yang berani menggunakan kekuatanku tanpa membayar harga." Bunarti terkejut dan berusaha melarikan diri, tetapi Raja Banaspati mengejarnya. Dalam sekejap, tubuh Bunarti terbakar hebat, meninggalkan jeritan mengerikan yang menggema di udara malam. Pak Wirya berusaha menghentikan Raja Banaspati, tetapi kekuatan makhluk itu sudah terlalu besar. "Aku harus menyegel dia kembali," Pak Wirya berseru. Namun, Raja Banaspati sudah tak mau kembali begitu saja. "Kau yang memanggilku, dukun. Kini, kau juga harus membayar." Pak Wirya segera membaca mantra penutup sambil melemparkan segenggam garam ke arah
Raja Banaspati. Api yang membentuk tubuh makhluk itu mulai meredup, tetapi perlawanan sengit terjadi. Hutan dipenuhi dengan suara dentuman dan cahaya marah menyala. Akhirnya, dengan sisa tenaganya, Pak Wirya berhasil menyegel Raja Banaspati ke dalam sebuah batu hitam kecil. Namun, tubuhnya ambruk ke tanah, tak bernyawa. Sari hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi. Keluarganya akhirnya sembuh, tetapi mereka harus pindah dari desa itu karena trauma yang mendalam. Batu hitam tempat Raja Banaspati disegel disimpan di sebuah kuil di pinggir desa, dijaga oleh para tetua. Namun, mitos itu tak pernah benar-benar hilang. Banyak orang yang masih mendengar bisikan dari arah kuil pada malam hari. Bisikan dari Raja Banaspati yang menunggu untuk dibebaskan kembali.